reaksi Wataru Endo dan Kaoru Mitoma terhadap timnas Indonesia, yang mereka ibaratkan seperti timnas Maroko di Piala Dunia 2022, kuda hitam yang siap menggebrak Piala Dunia 2026. Supporter Jepang borong bakso, rendang, dan es cendol di Osaka. JFA, tambah kuota 12.000 tiket untuk supporter Indonesia sebagai bentuk terima kasih. Osaka, Jepang. Antusiasme luar biasa mewarnai lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Jepang versus timnas Indonesia yang akan digelar di Stadion Suita Osaka. Namun yang mengejutkan bukan hanya atmosfer sepak bola yang mulai menggelegar, melainkan pemandangan tak biasa di luar stadion. Ribuan supporter Jepang menyerbu gerobak-gerobak kaki lima khas Indonesia. Kuliner seperti bakso, rendang, sate, hingga es cendol dan dawet ludes diserbu dalam waktu singkat. Bahkan tak sedikit warga lokal Jepang yang sebelumnya tak mengenal apa itu rendang, kini menyebutnya sebagai umami no kami, atau dewa rasa gurih. Gerobak-gerobak yang menjual makanan khas Indonesia, kebanyakan dikelola oleh diaspora Indonesia di Jepang, jadi tempat selfie dan antrean panjang para fans Samurai Biru. Bakso ini lezat seperti daging sapi dalam sup hangat cinta, ujar Hiroshi Takahashi, supporter Jepang dari Kyoto yang mengenakan jersey timnas Jepang sambil menyeruput kuah bakso di area luar stadion. Ia rela antre hampir 40 menit demi semangkuk bakso dengan sambal dan saus khas yang menurutnya lebih nikmat daripada ramen. JFA tambah kuota tiket untuk supporter Indonesia dari 3.000 menjadi 12.000. Melihat gelombang dukungan dan keharmonisan yang terjadi antara supporter Jepang dan Indonesia, Federasi Sepak Bola Jepang FA secara resmi menambah alokasi tiket untuk supporter Indonesia. Semula hanya tersedia 3.000 tiket bagi pendukung Garuda. Kini jumlah itu meningkat drastis menjadi 12.000. Presiden JFA, Kozo Tashima, dalam konferensi pers menjelang laga menyatakan bahwa keputusan ini diambil sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih kepada para supporter Indonesia yang telah menyambut dan menjamu dengan sangat baik ribuan supporter Jepang ketika laga tandang di Jakarta sebelumnya. Kami tak bisa melupakan bagaimana sambutan hangat, ramah, dan penuh persaudaraan dari supporter Indonesia di Stadion JBK. Mereka bahkan memberi kami air minum, makanan ringan, bahkan membantu kami mencari tempat duduk. Kini, giliran kami menyambut mereka dengan hangat di Osaka, kata Tashima. Peningkatan kuota tiket ini juga mendapat pujian luas dari berbagai pihak, termasuk media Jepang dan ASEAN. Dalam waktu hanya 6 jam setelah pengumuman, tiket tambahan sebanyak 12.000 itu langsung ludes dibeli oleh diaspora Indonesia dan para pendukung Garuda yang datang dari seluruh Asia Timur. Supporter Indonesia bawa budaya ke Osaka, dangdutan, kuda lumping, dan aroma sate. Bukan hanya makanan, atmosfer di sekitar Stadion Suita berubah menjadi seperti GBK Mini. Spanduk merah putih raksasa terbentang di banyak titik. Grup orkes dangdut diaspora tampil membawakan lagu-lagu seperti Ojo Dibandingke, Kopi Dangdut, dan Sakitnya Tuh di Sini. Lengkap dengan joget goyang gergaji ala supporter. Yang paling menarik perhatian, tentu saja atraksi kuda lumping yang ditampilkan oleh kelompok seni Indonesia di Kansai. Puluhan warga Jepang dan turis mancanegara ikut menonton dengan kagum saat penari-penari kuda lumping menari sambil memakan beling, membuat beberapa anak-anak Jepang ternganga. Di tengah aroma sate dan asap bakaran jagung, suasana makin semarak ketika rombongan supporter Indonesia menggelar shalawatan dan menyanyikan lagu-lagu dukungan untuk timnas. Lantunan Garuda di dadaku menggema bersautan dengan lagu-lagu Jepang yang dinyanyikan fans tuan rumah. Momen langka ini mengundang decak kagum banyak pihak. Mitoma dan Endo, timnas Indonesia seperti Maroko di Piala Dunia 2022. Dua pemain timnas Jepang yang kini bermain di Liga Inggris, Kaoru Mitoma, Brighton, dan Wataru Endo, Liverpool, memberikan komentar menarik tentang perkembangan pesat timnas Indonesia. Dalam wawancara khusus bersama NHK dan The Athletic Japan, keduanya menyebut timnas Garuda sebagai tim kejutan Asia dan menyamakan mereka dengan Maroko saat Piala Dunia 2022. Saya menyaksikan pertandingan mereka melawan Cina. Disiplin, semangat, dan kecepatan mereka sangat impresif. Ini seperti melihat Maroko. Saya yakin mereka bisa membuat kejutan di putaran selanjutnya, kata Mitoma.
Mereka punya identitas yang jelas, permainan cepat dan berani. Saya terkesan dengan atmosfer di GBK. Itu seperti Anfield dalam versi Asia Tenggara, ujar Endo sambil tertawa. Pujian itu bukan tanpa alasan. Dalam pertandingan sebelumnya melawan Cina, Indonesia tampil dengan intensitas tinggi, lini pertahanan kokoh, dan serangan balik mematikan. Gol semata wayang dari Ole Romeni melalui penalti membuat mereka menang 1-0 di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri, menjadikan GBK tempat yang mistis dan menakutkan bagi tim lawan. Kolaborasi budaya. Jepang terpukau, Indonesia tersanjung. Dinas Pariwisata Kota Osaka bahkan menyatakan bahwa kedatangan puluhan ribu supporter Indonesia berdampak positif bagi ekonomi lokal. Banyak hotel di kawasan Suita dan Umeda yang penuh oleh wisatawan dari Indonesia. Bahkan restoran Indonesia di kawasan Tennoji dan Namba dilaporkan kebanjiran pesanan. Di waktu yang sama, media Jepang seperti Mainichi Shimbun dan Nikkei Asia memuat headline "Kehangatan Nusantara di Osaka. Supporter Indonesia bawa kesenian dan kuliner yang menyatukan." Beberapa jurnalis Jepang menyebut interaksi ini sebagai momen Asia yang tak terlupakan. Sementara itu, para pedagang kaki lima asal Indonesia yang berjualan di dekat stadion merasa bersyukur. Biasanya saya jualan online, tapi ini luar biasa. Dalam 3 jam, 500 tusuk sate habis. Bakso saya ludes, es cendol saya harus ditambah terus. Alhamdulillah, kata Tika Lestarisi, penjual kaki lima asal Solo yang kini menetap di Osaka. Jelang laga panas, persahabatan dan persaingan. Meski atmosfer persaudaraan begitu terasa, namun tensi jelang laga tetap tinggi. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Clifford, menyatakan bahwa skuad Garuda datang dengan target mencuri poin dari Jepang. Kami hormati Jepang, tapi kami juga berkembang pesat. Pemain kami tak takut menghadapi siapapun, ujarnya. Sementara itu, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, mengakui bahwa kini Indonesia bukan lagi tim yang mudah dikalahkan. Mereka berkembang cepat. Organisasi permainan mereka rapat. Kami harus tampil sempurna, tegasnya. Penutup, persaudaraan dua negeri, satu semangat sepak bola. Pertemuan Indonesia dan Jepang kali ini lebih dari sekadar pertandingan sepak bola. Ini adalah pesta budaya, perayaan persahabatan, dan ajang saling mengenal antar bangsa. Ketika rendang bertemu ramen, ketika bakso disandingkan dengan takoyaki, dan ketika supporter bernyanyi dalam 2 bahasa, di sanalah sepak bola menunjukkan keajaibannya. Dan siapa tahu, seperti yang dikatakan Mitoma dan Endo, Garuda bisa terbang tinggi ke Piala Dunia, mengejutkan dunia seperti Maroko 2 tahun silam. Fans Jepang ucapkan terima kasih, terharu lihat koreografi Garuda Emas dan bunga sakura dari supporter Indonesia. Osaka, Jepang. Suasana haru dan rasa terima kasih mewarnai reaksi para fans Jepang setelah menyaksikan koreografi unik dan penuh makna yang dipersembahkan oleh supporter Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia dan Jepang. Garuda Emas bersanding dengan bunga sakura emas di tengah latar belakang merah putih dan merah biru, simbol persaudaraan kedua bangsa. Koreografi megah ini bukan hanya mencuri perhatian kamera siaran langsung, tetapi juga menyentuh hati banyak pendukung Jepang yang hadir di stadion. Tak sedikit di antara mereka yang berdiri memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi. Saya merinding. Bunga sakura adalah simbol penting bagi kami di Jepang, dan melihatnya berdampingan dengan Garuda Indonesia itu sangat menyentuh. Ini bukan hanya pertandingan, ini tentang persahabatan, ujar Ayaka Taniguchi, fans asal Nagoya yang hadir langsung ke stadion bersama keluarganya. Reaksi serupa juga datang dari akun-akun media sosial Jepang yang memuji kreativitas dan niat baik supporter Indonesia. Kata-kata seperti "Arigato Indonesia", terima kasih, Indonesia membanjiri lini masa media sosial Jepang seperti Twitter dan Instagram. Banyak yang mengunggah foto koreografi itu dengan tagar Sakura Garuda Indo-Japan Friendship. Beberapa supporter Jepang bahkan menyatakan bahwa momen ini jauh lebih berkesan daripada sekadar menonton pertandingan. Mereka merasa dihormati dan diterima sebagai tamu yang sangat spesial, terutama setelah pengalaman serupa mereka di Jakarta sebelumnya, di mana supporter Jepang juga disambut hangat di Stadion GBK.